Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat. Gas kan sob. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Sobat sudah tepat memilih channel ini karena semua masalah kompor gas dan solusinya ada di sini. Oke sobat Raja Nagas semua, kali ini apa kabar sobat Raja Nagas semua kali ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar cicilan dan dibebaskan dari utang. Amin ya mujibah ini. Oke sobat Raja Nagas, di depan kita kali ini ada kompor api 1000 atau kompor matahari sob ya. Ini udah diposting di live streaming 2 kali sob ya, bagaimana cara mengatasi api merah, yang kedua bagaimana cara bongkar pasang mesin ke kompornya. Nah kali ini kita akan membahas kembali sebagaimana janji dari live streaming yang kemarin sob ya, video sebelumnya. Raja Nagas akan mencoba menyuguhkan bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor api 1000. Mesinnya yang akan kita bongkar sob ya. Nah untuk cara bongkar pasangnya sobat bisa lihat di live streaming sebelumnya sob ya, sudah dijelaskan bagaimana cara bongkar pasang yang aman, yang safety, yang untuk pemula yang lebih lebih aman lah, jadi tidak ada kemungkinan patah atau rusak atau apa saja. Dan bagaimana cara mengatasi api merah sudah ada sebelumnya di live streaming. Oke, kita cek terlebih dahulu sob ya. Kita cek. Nah, di sini sobat bisa lihat ini api menderu-deru, ini apinya merah sob ya. Sobat lihat di sini apinya ada kilatan-kilatan merah di sini. Ini kalau disimpan wajan sob ya, api merahnya akan kelihatan, akan tampak. Jadi si sekelilingnya akan jadi tampak merah sekali. Ini kalau posisi seperti ini karena ada angin, jadi posisinya biru, kena angin si api merahnya nggak kelihatan. Oke, kita akan maksimalkan dengan cara membongkar mesin. Oke, kita akan membongkar mesin ini, membongkar kompornya terlebih dahulu, namun akan dipercepat sob ya, akan dipercepat. Untuk yang lebih jelasnya sobat bisa lihat di live streaming sebelumnya. Sebelum kita membongkar, di sini ada peralatan yang kita gunakan sob ya, obeng, ini korek kuping sama jarum pentul sob, andalan Raja Nagas, tang, palu sob ya, minyak sayur, lap, dan ini ada tombol kuantum sob ya. Tombol kuantum yang mana ketika sobat mengalami patah atau rusak tombol ini, tombol atau knopnya, sobat bisa menggantinya dengan tombol universal. Salah satunya tombol kuantum ini sob ya. Ini sama, lubangnya sama sob. Nah ini lubangnya sama, jadi ini pasti masuk seperti ini sobat lihat. Jadi ketika tidak ada tombol yang sejenis, sobat bisa menggunakan tombol kompor Cina atau tombol kuantum seperti ini sob ya. Dan ini nyala sob, ini dijetrekin bisa normal kembali. Dan ada juga ini air sabun sob ya. Ini air pakai yang dicampur sabun cuci. Ini tidak dicampur dengan sitrun. Sebaiknya kalau untuk hasil yang lebih maksimal bisa dicampur dengan sitrun. Oke, kita langsung saja kita garap. Oke sobat Raja Nagas, ini di sini sudah masuk ke ember semua sob ya, direndam dulu ini. Nah ini ada yang ketinggalan satu sob ya, sikat bekas sob ya untuk menyikat ini sob. Ini tadi di semua mesin, semua yang ada di kompor ini udah masukin ke sini sob ya. Kita cuci dulu bagian yang kasar-kasarnya dulu, ini disimpan dulu sob ya, mesinnya disimpan dulu biar agak terendam, biar ada air masuk ke sana, biar lebih maksimal pembersihannya. Kita bersihkan dulu bagian casing-casingnya sob ya, bagian-bagian casing-casing yang ini. Pastikan di sini tidak ada kotoran atau sarang laba-laba sob ya. Biasanya di sini suka ada sarang laba-laba, bersihkan saja. Kalau ada pakai sikat kawat pencuci piring sob ya, bisa. Ini hanya untuk menghilangkan noda-noda yang tampaknya saja, jadi tidak terlalu kotor gitu sob ya. Jadi
gosok-gosok biar tambah kinclong sob ya. Digosok-gosok aja seperti ini, jangan ragu, jangan takut, ini aman sob ya. Jadi ketika dipasang kembali tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Tinggal dicuci seperti ini, kita usap-usap, nanti kita simpan, kita tiriskan. Nah ini kita tiriskan sob yang sudah di ini, kita tiriskan di sebelah sana. Kita garap yang ini, yang apa namanya, yang luarnya dulu, yang luarannya dulu. Ini kayak gini, ini kotor sekali sob ya. Nah ini disikat aja seperti ini, tampak kotor sekali sob ya. Nah ini nggak bakal masuk ke mesin sob, nanti bagian mesin juga kita sikat juga sob ya. Ini kita bersihkan saja, jangan ragu, pastikan tidak ada kotoran yang nempel, yang membandel di sini sob ya. Ini tampak udah agak-agak bersih, ini tinggal dituuskan lagi atau ditiriskan sob ya. Kalau bahasa barat dituuskan sob ya. Nah ada bagian yang mana lagi, nah bagian tombol sob, jangan lupa tombol atau knob disikat juga sob, dibersihkan juga sob ya, biar tidak carpel sob, biar tidak lengket ya. Ini di sini banyak kotoran biasanya di sini sob ya, di sini banyak kotoran, disikat aja di dalam air seperti ini, dimasukin ke dalam air, lebih sikat-sikat pakai sikat gigi bekas. Nah kenapa pakai sikat gigi bekas sob ya, kalau yang baru sayang sob ya. Ini pakai sikat gigi bekas supaya menjangkau ke dalam sob ya. Sobat bisa lihat ini jadi bersih sob ya. Nah tinggal ditiriskan kembali. Ada bagian apa lagi yang belum? Nah di sini ini bagian jalur api pemicu dan pemantiknya dan jarumnya, jarum api pemicu. Pastikan di sini bersih sob ya. Ini jarum ini dan jarum belakang sini pastikan bersih. Biasanya tidak mengalirkan listrik, dari sini kotor, biasanya ininya kotor, bersihkan saja, jangan ragu-ragu. Ini bahannya dari anti pecah sob, yang ini kayak macam bahan buat peralatan listrik sob ya. Jadi ini aman. Nah pastikan di sini bolongnya terlihat sob ya, sobat bisa lihat. Nah pasti di sini pastikan tidak ada sarang laba-laba atau kotoran di dalam sini. Oke, kita tiriskan kembali. Kayaknya ada tinggal satu lagi. Nah ini penghalang yang buat di sana sob ya, dibersihkan saja, didorong, tampak kotor sekali ini sob ya. Sobat bisa lihat, tinggal didorong aja seperti ini. Oke, kita bersihkan yang tampak kotornya aja seperti ini sob ya. Tinggal di yang ada glegnya aja. Oh kalau bahasa baratnya gleg sob ya. Oke, kita tiriskan kembali. Masih adakah gerangan yang lain? Sudah tidak ada, tinggal mesin aja. Ini bagian mesin kita bersihkan dulu luarnya, bagian luarnya dulu kita sikat-sikat pakai sikat gigi bekas juga ini sob ya. Sebelumnya sikat giginya digosok-gosok dulu seperti ini sob, barangkali ada kotoran di sini. Jangan sampai ada kotoran nempel di sini sob ya. Nah pastikan ini bersih sikatnya. Kita bersihkan, kita gosok bagian luarnya terlebih dahulu sob ya. Jangan ragu, nih tampak kotor sekali sob ya. Sobat bisa lihat, apakah ini nanti setelah dicuci akan nyala sob? Enggak ngaruh. Oke, kita sikat aja bagian yang kotor-kotor, tampak kotor sekali sini sob ya. Kita sikat saja ini bagian luar dulu sob ya. Nanti kita akan bongkar bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti apa, cara bongkar pasangnya seperti apa. Jangan kemana-mana sob ya. Pastikan tonton sampai tuntas videonya supaya tidak misunderstanding atau salah pemahaman atau gagal paham sob ya. Pastikan ini disikat aja, jangan ragu, jangan malu sob ya. Disikat saja ya. Asal jangan pakai sikat besi aja sob ya, bahaya, nanti kena tangan bahaya. Nah di sini biasanya ada kotoran apa namanya, sarang laba-laba sob ya. Dengan cara direndam seperti ini, kotoran atau sarang laba-laba akan hilang dengan sendirinya. Tinggal dicolok aja pakai ini sob ya, pakai korek kuping seperti ini. Nah dicolok-colok seperti ini aja. Nah tuh sobat bisa lihat, sangat kotor sekali. Ini penyebab api merah sob ya. Ini di spuyernya kotor sekali. Ini awalnya bersih sob ya. Kita masukin lagi ke sini, kita lihat apakah ini sama kotornya. Kita lihat tuh, sangat kotor sekali sobat ya. Sobat bisa bedakan, tadi bersih, ini sangat kotor sekali. Di sini penyebab api merah. Oke, kita tusuk-tusuk dulu seperti ini pakai sikat sob. Nanti untuk hasil maksimal silahkan bersihkan kembali pakai korek kuping, colok-colok lagi sob ya, supaya si kotoran-kotorannya hilang, kotoran-kotorannya bersih, tidak ada kotoran lagi di sana. Nah ini untuk jalur api pemicu, ini jalur api pemicunya sob ya, disikat aja. Ini kalau untuk hasil yang maksimal
airnya dicampur pakai citron sob ya. Ini cuma pakai sabun cair saja, bebas pakai sabun cair apa saja. Nah di sini ini untuk jalur keluar gasnya, jalur api pemicu keluar gas. Kalau tidak keluar gas, tidak menyemburkan api, sobat colok saja bagian sini sob ya, pakai jarum pentul seperti ini. Nah ini colok aja seperti ini, pastikan jarum pentul masuk ke sana sob ya. Ini sudah oke. Biasanya ini lubangnya agak kecil sob ya, pakai jarum pentul yang kecil. Nah ini setelah tadi dicolok-colok pakai korek kuping, jangan lupa dicolok juga pakai jarum pentul bagian sepuyer utamanya sob ya. Nih pastikan ini, nah masuk seperti ini sob ya. Nih masuk ini, jarum pentul ada di dalam sob. Nah sobat bisa lihat ini jarum pentul ada di dalam, berarti ini si jalur udah oke, tidak mangkot berarti sob ya. Kita colok kembali yang sebelah sini, ini untuk jalur api kecil. Kalau sebelah sininya belah kiri biasanya jalur api kecil sob ya. Untuk sebelah kanan jalur api besar. Sama tuh masuk si korek jarum pentul masuk ke sini sob ya. Oke. Nah, oke, kita akan tiriskan setelah kita bersihkan pakai bagian luarnya sob ya. Tampak ini udah agak-agak bersih. Nah, untuklah hasil yang maksimal sobat bisa menggunakan karbu cleaner bisa. Cuma untuk di lapangan kayaknya teka uji sob, nggak bakalan ini ya sob ya. Bayaran nyerpis sama bahan nyerpis pakai karbu cleaner itu terlalu tinggi kayaknya mah. Oke, kita sikat, jangan lupa bagian depan sini sob ya. Bagian depan sini kita sikat juga, pastikan tidak ada kotoran di sini. Biasanya di sini suka macet sob ya, macet karena ada debu kecil, ada minyak sayur debu kecil nempel di sini, nanti mengumpul, nggak lama-lama nggak dipakai, susah ditekan-tekan gini, ditekan juga susah. Oke, kita angkat, kita tiriskan dulu sob ya. Pastikan siapkan elap seperti ini. Nah siapkan elap seperti ini sob ya. Setelah kita tiriskan sob ya, jangan lupa dielap-elap dulu ini bagian ininya. Kita akan membongkarnya, akan membongkar bagian dalam mesinnya sob ya. Bagaimana cara bongkar pasangnya, don't go anywhere sob ya. Jangan kemana-mana sob, stay tune terus di sini. Oke, kita akan mempraktekannya bareng-bareng. Apa saja penyebabnya kita akan jelaskan di dalam sini mesin. Kenapa mesin bisa setelah dibersihkan bagian burner dan selongsong atau cerobong tetap aja merah, kita akan bongkar bareng-bareng sob. Ini di sini ada 2 baut sob ya, tinggal dibuka saja. Agak kenceng sob ya, 2 baut sob ya. Nih sobat lihat posisinya ya sob ya, lihat posisinya, pastikan posisinya seperti ini. Jadi yang ada kabelnya, yang ada pemantiknya ada di bawah seperti ini sob ya. Jadi ketika sobat masang kembali tidak lupa. Tapi untuk lupa silahkan tinggal tonton lagi aja video dari Raja Nagas. Ini untuk antisipasi agak keras ini sob. Nah ini sudah mulai terbuka semuanya. Nah sini sob ya. Jadi cara menyimpannya supaya tidak lupa, sobat simpannya posisinya kan seperti ini tadi ya sob ya, seperti ini. Simpan saja, tarik seperti ini. Ini ada per di sini, pernya diambil dulu, ada per. Simpan posisinya seperti ini. Nah jadi posisi kabel ada di atas, ini posisinya seperti ini. Hafalin dulu sob ya, hafalin dulu posisinya. Posisi per, ini posisi ini untuk pelatuk sob ya. Ini untuk pelatuk, posisi pelatuk ada di bawah. Jadi posisinya ada di bawah sob ya. Jadi simpannya seperti ini, jadi tidak akan tertukar nanti. Nah kita akan membukanya. Ini mesinnya sama sebenarnya, semua kompor gas sama seperti ini, hampir mirip sob ya. Nah seperti ini. Ini posisi awalnya seperti ini sob ya. Nah tinggal inget-inget aja, apalin aja sama sobat posisinya yang ada garis ini. Untuk jalur api pemicu sob ya, untuk jalur api pemicu ini sebelah kiri, posisinya sebelah kiri. Nah seperti ini. Jadi kalau masang seperti ini nanti akan kebalik, jadi sebelum dijetrekin gas akan keluar dengan sendirinya. Jadi pastikan posisinya ini yang ada buat jalur api pemicu ini sebelah kiri sob ya, seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Nah di sini kita akan bersihkan bagian dalam sini menggunakan minyak sayur dan korek kuping sob ya. Ini andalan Raja Nagas sob ya, pakai minyak sayur. Kalau ada oli sob ya, jangan pakai oli bekas, apalagi oli orang ya sob ya. Pastikan olinya oli bagus. Oke, kita celupkan korek kuping ke dalam minyak sayur atau oli, kita masukin ke sini sob ya. Kita gosok-gosok, kita lihat
Tuh sangat hitam sekali sob ya. Tampak ini agak-agak hitam, kita ganti dengan yang baru korek kupingnya biar kelihatan. Ini korek kupingnya baru sob ya. Nah, kita lihat di sini di dalamnya ada kotoran atau tidak, kita celupkan ke minyak sayur atau oli, kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini di sini kotoran penyebab api merah ini, yang kotor-kotor ini sob ya, menyebabkan api jadi merah. Dan penyebab mangpet juga di sini sob ya. Sobat bisa lihat, ini sangat ledrek sekali sob ya. Kalau bahasa barat ledrek sob ya, sangat kotor sekali. Nah, bersihkan saja. Apakah ini bisa menggunakan karbu cleaner? Oh, sangat bisa sekali sob ya. Pakai karbu cleaner atau pakai bensin, pertalite, pertamax bisa. Cuma harus harus benar-benar kering nantinya. Jadi tidak ada bensin yang nempel di sini. Harus, kalau bensin atau pertalite, pertamax itu suka cepat sob ya keringnya sob ya. Nah, ini bersihkan saja, lanjut sampai bersih sob ya, sampai tidak kotoran. Kita gunakan elap, masukin ke sini sob untuk lebih cepatnya. Elap masukin, dorong, elap masukin sedikit ke sini, ke kap ini, kap mesinnya seperti ini. Tutup, nah masukin sini, jadi diputar saja seperti ini untuk cara gampangnya sob ya. Ini kita lanjut sob ya, ini bagian ini sudah kita bersihkan. Coba kita cek kembali pakai korek kuping lagi tanpa dicelupin ke minyak sayur sob ya. Kita lihat apakah di sini masih ada kotoran. Kalau kotorannya masih ngadaglek atau masih pekat sob ya, tinggal diulangi lagi, pastikan tidak ada kotoran lagi di sini. Nah, oh ini ada kotoran sedikit, tinggal sedikit kotorannya sob ya. Nah, untuk hasil yang maksimal kita guyurkan ini sob ya. Minyak sayur guyurkan ke sini, maksudnya supaya ngalir ke sini sob, ke bagian sepuyer. Oke, kita guyurkan saja. Masukkan saja minyak sayur ke sini sob. Nah, jadi si minyak sayur akan turun nanti ke bagian ini sob ya, ke bagian sepuyer utama. Sepuyer utama dan sepuyer api kecil. Sepuyer api besar ini, sepuyer api kecilnya. Jadi netes sob ya. Jadi tidak ada kotoran lagi yang magol di sini, yang menghambat di sini. Oke, kita buktikan, kita lihat, kita bersihkan lagi bagian sepuyernya, bagian sepuyer dulu sob ya. Nah, tadi kan sudah dibersihkan di sana pakai air. Kali ini kita gunakan minyak sayur. Oke, kalau ada oli sob ya, jangan oli bekas, jangan lupa. Oke sobat, lihat ini masih agak-agak kotor, tapi segini sudah agak-agak bersih sob ya. Oke, udah toleransi bersih lah segini mah. Berarti tidak ada kemangpetan di sini. Pastikan ini bersih sob ya. Nah, masih ada kotoran sedikit. Nah, tinggal dibersihkan saja, pastikan ininya semuanya bersih sob ya. Kita bersihkan lagi yang sebelahnya, jangan lupa kedua-duanya harus bersih sob ya. Tidak ada kotoran lagi di sini. Tadi udah diguyur sama minyak sayur sob ya. Jadi si jalur ini keluar sob ya. Si minyak sayur keluar dari sini dan dari sini. Nah, jadi tidak ada yang menghambat. Ini akan akan bagus. Apinya, pengapian akan, nih tampak masih hitam sob ya. Pengapian akan lancar, akan bagus. Tapi tidak ada salahnya kita gunakan jarum pentul untuk menusuk ini sob ya, untuk menusuk bagian sini, bagian sepuyernya. Jangan lupa pakai jarum pentul sini seperti ini, masukin aja ke sini. Nanti di tengah-tengah, di gini-gini sob ya, di rasa-rasa pakai piling aja sini, nanti masuk sob. Nah, seperti ini. Ini jarum pentul udah masuk di dalam sob ya. Nah, ini berarti jalur udah oke. Nah, coba lihat ini jarum pentul keluar dari sini sob ya. Berarti ini sudah jalur lubang sudah oke. Jadi tidak akan ada kemangpetan lagi di sini. Kita masukin lagi seperti ini. Sobat bisa lihat ini masuk ya, jarum pentul masuk lagi ke dalam sepuyer ini. Oke, sobat bisa lihat. Ini agak, ini untuk jarum, ini udah keluar semuanya. Oke, bagian ini kita sudah anggap bersih sob ya. Tinggal bagian depan sini, barangkali ada kotoran, tinggal dilap saja Pak. Yang tampak di luar mas seperti ini, tampak dilap dulu aja seperti ini sob ya. Nah, lalu kita akan menggarap bagian Apollo. Nah, kita simpan seperti ini sob, posisinya ini ada di atas sob ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Ini posisi yang tadi sudah di ini ya sob ya, sudah dicolok pakai jarum pentul. Ini udah oke, jalur sudah bagus. Kali ini kita akan menggarap bagian ini. Nah, ini sengaja disimpannya seperti ini sob ya. Jadi posisinya jangan lupa yang ada buat jalur api pemicu sebelah kiri. Seperti ini sob ya. Kita tinggal bersihkan
kita rendam saja ke sini dulu, dikasih minyak sayur dulu seperti ini. Nah, diputar-putar seperti ini sob, supaya kotoran-kotorannya nanti mudah dibersihkan. Oke, diputar-putar seperti ini aja. Nah, oke, kita lanjut. Kita gunakan korek kuping seperti tadi sob ya. Nah, di sini biasanya yang suka macet-macet sob ya. Ini kita akan tekan-tekan ini terlebih dahulu sob ya. Di sini biasanya kotoran ada di dalam sini. Kita gunakan ini minyak sayur, masukin ke sini sob ya. Lalu ditekan-tekan pakai baut atau pakai obeng juga bisa, supaya si ini turun sob ya. Jadi caranya seperti ini. Masukin ke sini, dorong-dorong. Jadi kotoran yang ada di dalam nanti luntur sob ya. Ini untuk hasil yang maksimal pakai karbu cleaner itu lebih bagus sob ya. Ada yang bertanya apakah pakai karbu cleaner bisa? Oh, sangat bisa sekali pakai karbu cleaner. Sobat bisa lihat ini hitam-hitam sob ya, jari Raja Nagas hitam-hitam. Ini kotoran-kotoran berarti turun sob ya. Nah, kotoran-kotoran yang ada di sini turun. Lakukan berulang sampai kotoran-kotorannya turun sob ya. Nah, seperti ini, lakukan saja berulang, ditekan-tekan seperti ini. Ada pernya sob ya, ada per di sini. Ada, jadi dia ngembal, dia balik. Nah, seperti ini. Nah, slow motion. Nah, seperti ini. Nah, di sini bagian-bagian yang sini kita akan jelaskan ini bagian apa saja. Terus kita lap dulu sob ya, kita bersihkan dulu. Kita kesampingan ini kita lap biasa saja, pakai lap biasa, digosok. Pastikan kotorannya tidak ada kotoran nempel di sini sob ya. Oke, kita akan, ini bagian sini sudah kita bersihkan, kita tinggal bersihkan bagian ini. Ini untuk jalur api kecil sob ya. Ketika dikecilin, nah ini yang berfungsi. Nah, biasanya ketika kompor mawar api besar saja yang nyala, dikecilin mati. Nah, di sini berarti ada yang mampet sob. Ini sama seperti mesin-mesin kompor yang lain sob ya. Ini tinggal dibersihkan saja seperti ini. Nah, dibersihkan seperti ini sob ya. Nah, pastikan tidak ada kotoran di sini. Lalu kita colok juga pakai jarum pentul sob. Colok pakai jarum pentul seperti ini. Nah, pastikan jarum pentul ada di dalam. Sobat bisa lihat jarum pentul lagi jalan-jalan di dalam sob ya. Nah, tuh lagi jalan-jalan. Oke, bagian sini sudah, bagian api kecil sob ya. Nah, ini bagian api kecil, ini api besarnya sob ya. Ini api besar ada dua tembus sob ya. Ini untuk api besarnya, tinggal dicolok saja pakai korek kuping sama. Nah, tampak sobat tampak ini sangat kotor sekali. Kita ini kita putar-putar saja. Tadi tampak kotoran yang dari atas tadi ya, yang dari sini sob yang didorong-dorong. Ini sangat kotor sekali. Ini penyebab api merah ini kotor seperti ini. Oke, kita analogikan ini sudah oke sob ya. Nah, ini untuk jalur api pemicu yang tadi dijelaskan di atas. Ini untuk jalur api pemicu sob ya. Nah, jadi ketika ini ditekan, api pemicu keluar sob. Nah, ketika ini per ditekan, si tombol ditekan kan suka ditekan sob ya, jetrekin. Nah, ini keluar api pemicu dari sini. Nah, ketika ini harus ngembal sob ya. Ini harus ngeper, harus ini pernya harus jalan. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini bagian pinggir ini sob ya. Bagian pinggir ini belum dibersihkan. Bagian jalur api pemicu jangan lupa dibersihkan juga. Pastikan tidak ada kotoran juga di sini. Oke, ini sudah oke sob ya. Ini sudah tinggal pasangin aja. Oke, lanjut bagian ini sob ya. Kalau ini bagian untuk bagian ini sendiri, ini di sini ada semacam apa namanya? Ini semacam oli yang kental, apa namanya sob ya, oli yang kental teh. Nih di sini nggak dibersihkan juga nggak apa-apa karena ini bagian luar sob ya. Ini di sini tampak kotor sekali. Ini nggak dibersihkan juga nggak apa-apa. Ini stemplet sob ya, lupa. Ini ada stempletnya di sini. Kenapa? Ini supaya main si tuas utama, tuas buat tombolnya itu main. Jadi ini ada di ini stemplet, dikasih stemplet sebelah sini. Oke, kita analogikan aja ini. Udah oke, kita tinggal masangin aja sob ya. Oke, posisinya tadi seperti ini sob ya. Posisinya sama posisi tuas yang ada tuas utamanya, yang ada untuk tombolnya, knopnya di sini. Posisi ini tadi seperti ini. Ini ada di kiri sob ya untuk jalur pipa gasnya. Nah, posisinya sama seperti ini. Ini pastikan ada di kiri juga yang untuk jalur api pemicu sob ya. Untuk jalur api pemicu ada di kiri, posisinya seperti ini. Masukin saja. Jadi posisi tegak sob ya, posisinya seperti ini. Pastikan posisinya seperti ini, lurus, tegak lurus sob ya. Kalau Rinnai biasanya kan suka miring gini sob ya. Nah, kalau untuk api 1000, kompor api 1000 atau kompor matahari, posisinya ini lurus sob ya, mengikuti
tuas utama di sana. Tinggal masukin ini, karena posisi itu ada di bawah si jalur pengapiannya, tinggal masukin ini aja. Ini posisi ada di bawah centil-centilnya sob ya, yang ada ini, yang ada centil-centilnya ini ada di bawah seperti ini, tinggal masukin saja. Nah seperti ini. Lalu sobat masukin ini pernya. Sebelumnya pernya dilap dulu sob ya, biar bersih. Kalau enggak masukin ke minyak cair dulu atau ke oli dulu sob ya. Seperti ini, tinggal dimasukin seperti ini, tahan pakai jari seperti ini sob ya. Tahan pakai jari seperti ini. Lalu tinggal masukin. Pastikan posisi ini yang ada magnetnya ada di bawah. Seperti semula sob ya. Nah, tinggal masukin ini si Apollo. Pastikan ini posisi per ada di tengah-tengah sob ya. Jadi per masuk ke sana, ke tuas utama yang buat knopnya. Pastikan si ini ada di luar, posisi per ada di luar ini, di luar knop, di luar tuas knop. Tinggal masukin aja, dirapatin seperti ini sob ya, pelan-pelan, lalu dilurusin seperti ini. Nah tinggal digoyang-goyang. Nah kalau ini udah ngepas terasa sob ya. Nah ini rapat, kalau sudah ngepas ini rapat. Nah truk, ada bunyi truk seperti ini. Nah seperti ini sob ya, ada bunyi truk. Nah berarti ini posisi sudah rapat, sudah oke. Kita tekan-tekan ini berarti sudah presisi sob ya. Tinggal masukin baut satu persatu, kita kencengin setengahnya dulu seperti biasa, jangan langsung dikencengin sob ya, asal masuk aja dulu setengah dulu, baru masukin yang satu lagi. Nah kalau sudah masuk dua-duanya langsung dikencengin aja. Oke, kita langsung, ini sudah ngepas semua sob ya, udah ngepas semua, tinggal dimasukin, dikencengin, maaf, tinggal dikencengin seperti ini sob ya, dikencengin seperti ini. Ini yang belum kenceng satu lagi, dikencengin aja seperti ini. Nah sebelum kita rakit yang lainnya, kita tes dulu apakah ini bunyi cetrak-cetrik atau enggak. Kita buktikan kalau tidak cetrak-cetrik berarti ini ada yang salah pemasangan. Sobat bisa dengar. Nah ini sudah oke, sudah siap pakai. Berarti kita akan tinggal masangin jarum api pemicu dan jalurnya ke sini sob ya. Masukin dulu ini, ditekan aja ini sob ya. Pastikan ini kering sob, pastikan ini kering. Sebelumnya dilap dulu aja, pastikan ini kering si kabel atasnya, karena ikan akan menempel ke sini. Tinggal masukin, karena sudah ada lubangnya, tinggal didorong aja, gampang seperti ini. Masukin juga ini penghalang supaya api pemicu tidak merembet kemana-mana. Jadi api pemicu fokus ke sini sob ya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah seperti ini sob ya. Tinggal kita cek kembali apakah ada kilatan di sana. Sobat bisa lihat ini ada kilatan di sana, sudah ada kilatan. Nah sebelum kita pasangin ke sana, sebelum pasangin ke kompornya, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Kita akan pasangkan pakai gas dulu ya sob ya. Kita tes dulu, pasangkan ini nggak usah dipakai, ini nggak apa-apa, nggak masalah, nggak pakai klem juga. Kita pasangin dulu regulatornya, pasangin. Pakai ini berhasil, kita tes barang-barang sob ya. Nah ini sudah terpasang, regulator sudah terpasang sob ya. Oke, kita tinggal mengecek ini apakah ini berhasil. Kita cek barang-barang, sobat bisa lihat. Nah ini udah ada bunyi jaki. Nah sobat bisa lihat ini berhasil sob ya, pemasangan benar berarti. Nah untuk jalur api utama kita cek pakai bensin sob, pakai korek api. Nah ini karena jauh, kita pancing di sini aja. Nah seperti ini sob ya, sobat bisa lihat, sob bisa lihat ini kan ini udah nyala ya api utama. Ini api kecilnya, sobat bisa lihat ini udah nyala semua. Oke, kita langsung pasangkan saja ke mesinnya, ke rangkanya. Oke, kita buka dulu regulatornya, kita cabut dulu sob ya. Kita pastikan regulator sudah tidak terpasang lagi. Oke, kita buang regulator yang tadi, biasanya suka ada apinya. Oke, berarti ini posisi sudah oke sob ya, sudah terpasang dengan benar. Kita jangan lupa kita dorong ini ke belakang sob ya, supaya apinya birunya maksimal. Oke, kita tinggal dorong aja ke belakang, diputar sob ya. Pastikan ini posisi ada di belakang seperti ini, jadi ada space antara selongsong atau cerobong, jadi tidak terlalu rapat. Jadi ini ada ini semacam, kalau bahasa baratnya awahan sob ya. Kita kesampingkan dulu ininya, kita kesampingkan dulu.
yang kotor-kotornya kita buang, kita kesampingkan dulu. Kita akan mengambil ini, kita masukin dulu minyak sayur, kita beresin dulu sob ya. Kita tinggal memasangnya ke ini sob ya, ke casingnya terlebih dahulu. Oke, kita cabut dulu seperti ini, kita pasang ke casing terlebih dahulu sob ya. Ini casingnya ini udah bening sob ya, udah bening, udah herang, udah kinclong. Oke, kita tinggal masukin. Cara masukinnya sama seperti yang pernah diposting di live sebelumnya, tinggal masukin ini aja, jalur gasnya ke sini, masuk dulu. Nah seperti ini sob ya, masuk dulu. Nah kalau udah masuk tinggal dilurusin ini ke sini sob ya, ke lubang depan, dilurusin di sini, agak digoyang-goyang aja supaya ini masuk ke sini sob ya. Nah seperti ini. Oke, ini udah terpasang, kita tinggal masangin bautnya aja. Pastikan ini lurus sob ya, pastikan ini lurus. Ada lubang, ada 2 lubang baut di sini, pastikan ini lurus. Kita akan memasangnya terlebih dahulu ini dulu sob ya. Oke, kita pakai jari dulu seperti biasa, pasangin ini satu persatu pakai jari terlebih dahulu sob ya, diputar aja. Kalau susah bisa pakai obeng, ini agak licin sob ya, pakai obeng tapi setengah dulu, jangan langsung dikencengin sob ya, setengah dulu aja, jangan langsung dikencengin. Sama yang ini juga, kalau ini kalau sudah masuk semua baru dikencengin sob ya. Nah ini udah masuk semua, tinggal dikencengin satu persatu. Nah seperti ini sob ya. Oke, ini sudah dikencengin kedua-duanya, kita tinggal masang atau ngegarap bagian ke ininya, ke kompornya. Oke, kita ambil dulu itunya sob ya, kita simpan dulu ke sini, kita ambil dulu, tinggal kita masukin ke sini sob ya, ke kompornya, ke casingnya. Ini selongsong atau cerbongnya kita lap dulu biar bersih sob. Ini udah di healing-healingin yang kotoran-kotorannya, barangkali masih ada kotoran sobat bisa digeduk-gedukan kembali, masih barangkali ada sisa sob ya, sisa kotoran di sana barangkali. Kita lihat, oh masih ada sob ya, tuh masih ada kotoran sedikit di sana, masih ada kotoran, itu penyebab merah juga sob ya. Kita ini dulu bagian depannya sob, belum kita geduk-gedukan seperti ini, tuh masih ada. Silahkan sobat lakukan hal seperti ini, ternyata masih ada kotoran di sini sob ya. Sobat bisa lihat tuh kotorannya bertambah, diulang saja, goyang-goyang, bila perlu pakai palu sob, biar kotoran-kotoran turun sob ya. Nah, sama seperti postingan sebelumnya. Oke, kita nagolikan, kita sudah beres. Oke, kita akan memasangnya ke casingnya, ke kompornya sob ya, masang mesinnya. Oke, kalau tadi cara bongkarnya dibalik sob ya, posisi ini telungkup sob ya, sekarang posisinya duduk atau posisi berdiri sob, seperti ini sob ya. Tinggal kita masukin ini, pastikan ini posisi ada di bawah sob, seperti ini ada di bawah. Nah seperti ini sob ya, masukin ke sini seperti ini, tinggal dimasukin aja ke sini sob ya, masukin dulu ke sini, cara masukin ini pasti posisi ada di bawah seperti ini sob ya. Nah seperti ini. Nah lalu tinggal diangkat sini ke sini. Nah ini udah nempel gini, tinggal pasangin dulu pakai baut, pakai jari sob ya, asal masang dulu aja. Yang paling penting ini terpasang semua dulu sob ya. Kalau susah bisa pakai obeng, kalau susah ini pakai jari dulu, asal nempel semuanya ke empat-empatnya. Kan di sini ada 4, di atas 2, di pinggir 1, pinggir kanan 1, pinggir kiri 1 sob ya. Ini agak asal nempel aja seperti ini. Pastikan semua terpasang sob ya. Nih pinggir kanan dulu, pinggir kanan ini kalau agak susah bisa pakai obeng tapi jangan dikencengin dulu sob ya. Nah agak susah ini, setengah aja. Pastikan ini setengah, ini belum, agak susah nih pakai jari, jadi pakai ini aja, setengah aja sob ya. Ini agak bautnya agak selek sob. Kita pasangin yang satu lagi, yang sebelah kiri, pasangin dulu sebelah kiri. Ini agak susah juga, harus pakai obeng. Nah ini asal setengah dulu aja sob ya. Nah kalau sudah setengah segini, kita tinggal ngencengin aja, tinggal dikencengin semuanya sob ya, kencengin aja semuanya seperti ini sampai semuanya kencang. Oke, ini sudah terpasang semua, bautnya udah dikencengin semua sob ya. Kita tinggal balik aja bagian belakangnya sob ya. Oke,
Agak susah sob. Agak berat nih. Tinggal bagian ini sob ya, pastikan ini masuk ke sini sob ya. Pastikan masuk seperti miringin aja seperti ini. Nah, lalu tinggal pasangin di sini ada baut sob ya. Ada satu baut. Tinggal pakai obeng saja, tempelin ke sini. Nah, di sini sob ya. Nah, di bawahnya ada dudukan baut, tinggal dikencengin seperti ini. Pastikan ini posisinya lurus sob ya. Pastikan posisi seperti ini. Jadi si jalur api pemicu lurus. Kalau tidak lurus tinggal diginiin aja supaya dia nyebrotnya ke sana. Oke, lalu tinggal kita pasangin bagian penutupnya. Penutup yang ini sob, ini agak bengkok, kita lurusin dulu. Agak bengkok kita lurusin, samain sama ini. Pasang yang pertama ini dulu sob ya. Ini udah kinclong sob nih. Nah, tinggal pasang ini seperti ini. Lalu pasang yang penutup luarnya seperti ini. Nah, sama posisinya. Ini pakai baut, jangan dikencengin dulu. Satu-satu dipasangnya. Pasangin satu lagi sebelah lagi sob ya. Pastikan ini terpasang kedua-duanya dulu seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini kedua-duanya, nah, pasang dua-duanya seperti ini sob ya. Nah, nggak kelihatan. Nah, seperti ini sob, tinggal dikencengin dua-duanya, kencengin sob ya. Nah, kita kencengin dua-duanya. Ini sudah oke sob, ini sudah presisi. Oke, jangan lupa posisi ini harus kasih jarak seperti ini sob ya. Jangan ini kupu-kupu sepuyer jangan nempel ke ini, ke selongsong atau cerobong. Nanti kalau nempel, ini posisi nempel ke sini, ininya posisi nggak ada rongga seperti ini api akan merah sob ya. Oke, pastikan ini kedua-duanya seperti ini sob ya. Kedua-duanya ada jarak, ada space. Jadi tidak, si kupu-kupu sepuyer tidak nempel ke sini. Oke, sudah beres, kita tinggal balikan. Kita tinggal masangin ini sob ya. Masangin tombol. Nah, untuk mengingatkan kembali ketika tombol ini rusak sob ya, sobat bisa menggantinya dengan tombol yang universal atau pakai yang kuantum. Ini sama lubangnya sob ya, lubangnya sama. Ini tuasnya, besi tuasnya sama, jadi bisa pakai ini. Misalkan ini sampai hilang atau rusak atau patah, bisa menggantinya dengan tombol kuantum seperti ini, atau tombol kompor Cina yang lain yang sejenis. Kita lihat, kita pasangkan seperti ini. Sobat bisa lihat. Nah, ini detek bisa ini sob ya, pakai ini. Oke, karena ini masih bagus, kita pasangin ini aja dulu. Oke sob, kita pasangin. Lalu kita pasangin lagi ininya, selangnya. Kita akan pasangkan selangnya. Kita kencengin sob ya, jangan lupa dikencengin. Selangnya dikencengin yang kenceng, karena ini biasanya pakai regulator tekanan tinggi. Kalau ini kan regulatornya masih regulator biasa sob ya. Ini pakai regulator double lock ya, shape double lock. Nah, ini tegangan biasa, artinya regulator tegangan rendah. Oke, kita akan pasangkan regulatornya. Kita akan kembali mengetesnya. Kita akan kembali mengetes setelah dicuci apakah ini berhasil. Kita akan saksikan bareng-bareng sob ya. Kita lihat, udah ada bunyi, ini sudah keluar api, sobat bisa lihat. Nah, apinya sudah ditiup sob biar rata. Ini belum rata, belum ini sob ya. Dan kompor sudah jadi normal kembali sob ya. Kompor jadi biru, sebiru-birunya. Oke, sobat bisa lihat. Ini api kecil, kita kecilin. Nah, api kecil ketika tadi dikecilin apinya mati seperti ini kan belum rata sob ya, karena belum panas. Ini sudah nyala semua, kita deketin. Nah, sobat bisa lihat api kecilnya nyala. Ketika dikecilin, api kecilnya tidak nyala. Tadi bagian sepuyer utama atau apolonya itu ada yang mampet, yang bagian jalur api kecil sob ya, yang tadi dibahas di dalam. Jadi ketika dikecilin seperti ini, itu api kecil harus nyala seperti itu sob ya. Kita kembali nyalakan yang gedenya sambil ditekan seperti ini sob ya. Ketika sudah ini, ditekan aja untuk memancing apinya. Nah, kita lihat sambil ditekan seperti ini sob. Nah, sobat bisa lihat. Nah, seperti ini sobat bisa lihat. Nah, itu ada bekas merah-merah seperti itu sob ya. Ini kotoran-kotoran sisa tadi masih ada, nyangkaruk masih ada di dalam, tapi ini sudah biru sob ya. Oke, sobat bisa lihat, ini angin gede sekali, ini udah besar sekali sob ya, api besar dan biru.
Oke sobat, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran, atau request siapapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gaskeun sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.